Perkenalkan, saya Devi Nurcahayaningsih, Unit Kerja Program Studi Perpajakan, Jurusan Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya. Saya adalah peserta pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil golongan 3 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bekerja sama dengan Balai Besar Pelatihan Kesehatan Makassar tahun 2020. Saya telah melaksanakan rancangan aktualisasi yang telah saya susun. Adapun judul rancangan aktualisasi saya adalah Peningkatan Pemahaman Mahasiswa di Kelas Penagihan dan Peradilan Pajak dengan Metode Active Oriented Learning dan Mekanisme Window Shopping di Program Studi S1 Perpajakan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya. Untuk melaksanakan rancangan tersebut terdapat 7 kegiatan yang saya lakukan. Pertama, konsultasi persiapan kegiatan pembelajaran dengan dosen ketua mata kuliah penagihan dan peradilan pajak. Kedua, persiapan materi dan pembelajaran. Ketiga, persiapan sosialisasi pembelajaran online. Keempat, penerapan metode pembelajaran Active Oriented Learning tahapan informing dan planning. Kelima, penerapan metode pembelajaran Active Oriented Learning tahapan implementing dengan mekanisme window shopping. Keenam, sharing knowledge bersama praktisi pajak. Dan ketujuh, penerapan metode pembelajaran Active Oriented Learning tahapan evaluating. Kegiatan pertama, konsultasi persiapan kegiatan pembelajaran dengan dosen ketua mata kuliah penagihan dan peradilan pajak. Tahapan 1. Meminta izin bertemu dan berkonsultasi dengan dosen ketua mata kuliah penagihan dan peradilan pajak. Tahapan 2. Berdiskusi mengenai permasalahan yang terjadi di kelas. Tahapan 3. Berdiskusi mengenai rencana penerapan metode pembelajaran sebagai alternatif pemecahan masalah. Kegiatan kedua, persiapan materi dan pembelajaran. Tahapan 1. Menyiapkan materi sesuai dengan rencana pembelajaran semester. Tahapan 2. Membuat mind map sebagai bahan ajar. Tahapan ketiga. Mendiskusikan materi bersama dosen ketua. Tahapan 4. Membagi materi sesuai jumlah kelompok yang dibentuk. Kegiatan ketiga, persiapan sosialisasi pembelajaran online. Tahapan 1. Berdiskusi dengan dosen ketua mengenai pembelajaran online. Tahapan 2. Menyiapkan platform online yang akan digunakan dalam pembelajaran. Tahapan 3. Membuat evaluasi dosen tengah semester. Tahapan 4. Membuat penjelasan mengenai tata cara pembelajaran online. Kegiatan keempat, penerapan metode pembelajaran Active Oriented Learning tahapan informing dan planning. Tahapan 1. Sosialisasi pembelajaran online. Tahapan 2. Pelaksanaan pretest oleh mahasiswa.
Tahapan 3. Pembentukan kelompok. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membagi materi yang akan didiskusikan pada pertemuan kita hari Selasa. Nah, yang pertama ada 2 materi ya. Yang pertama adalah pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi. Ada 4 subbab di sini. Yang kedua, pengurangan atau pembatalan SKP. Nah, di sini sudah saya golongkan menurut bobotnya. Jadi untuk subbab A, B, dan C saya tandai dengan materi warna kuning. Saya anggap ini nomor 1 ya. Untuk subbab D itu materi kedua warna hijau. Akhir subbab C materi nomor 4 warna merah. Nah, di sebelah sini saya akan melakukan pengundian secara online ya. Jadi nanti ketika muncul contohnya misal nomor 1 kelompok A, berarti kelompok A akan mendiskusikan materi yang berwarna kuning ini. Tuh, kita mulai ya. Oke, kita dapat hasilnya. Jadi untuk materi nomor 1 akan didiskusikan, akan dibahas oleh kelompok B. Untuk materi nomor 2 warna hijau oleh kelompok C. Tahapan 4. Pelaksanaan diskusi oleh mahasiswa. Tahapan informing. Tahapan 5. Penyusunan hasil diskusi oleh mahasiswa. Tahapan planning. Kegiatan kelima, penerapan metode pembelajaran Active Oriented Learning, tahapan implementing dengan mekanisme window shopping. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai kegiatan pada hari ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing agar apa yang akan kita lakukan nanti bisa bermanfaat dan berjalan dengan lancar. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, alhamdulillah ya, kita kemarin sudah melaksanakan ujian tengah semester. Nah, kedepannya kita akan melanjutkan kembali perkuliahan selama setengah semester. Nah, seperti yang kita tahu saat ini ya, bahwa adanya pandemi COVID-19 ini, kita tahu bahwa ada surat edaran dari pemerintah yang mengharuskan semua pembelajaran dilakukan secara daring atau online. Jadi, untuk setengah semester ke depan, kita akan melaksanakan pembelajaran tersebut secara online. Jadi apapun yang terjadi saat ini, jangan jadikan itu sebagai hambatan. Nah, jadikan itu sebagai peluang bahwa di sini teman-teman bisa lebih banyak lagi belajar tentang teknologi pembelajaran jarak jauh. Terus selain belajar tentang materi penagihan dan peradilan perpajakan. Selamat berproses untuk melaksanakan perkuliahan selama 7 kali pertemuan nantinya, dan laksanakan semuanya dengan tetap aktif, kreatif, dan inovatif. Tahapan 1. Memulai kelas secara online sesuai jadwal. Tahapan 2. Menentukan anggota kelompok yang menetap di kelompoknya dan anggota yang berkunjung ke kelompok lain. Tahapan 3. Penjelasan mekanisme window shopping. Saya perwakilan dari kelompok B akan menjelaskan tentang hasil diskusi kami dengan bab pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi. Tahapan 4. Pelaksanaan pembelajaran dengan mekanisme window shopping. Tahapan implementing. 3 ruang akan mempresentasikan tentang tata cara pengajuan pengurangan dan penghapusan sanksi administrasi. Kelompok
nasi kucing. Di sini kami akan menjelaskan mengenai pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak atau surat tagihan pajak. Kelompok D akan menjelaskan tentang tata cara pengurangan dan pembatalan dari SKP. Kegiatan ke-6, sharing knowledge bersama praktisi pajak. Tahapan 1. Meminta kesediaan praktisi pajak. Tahapan 2. Memberikan pertanyaan mahasiswa kepada praktisi pajak. Tahapan 3. Pembuatan video rekaman sharing knowledge. Warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman hari ini? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat menjalankan aktivitas dan belajar dari rumah. Stay at home. Mari bersama-sama kita berdoa agar wabah virus corona kali ini segera berakhir dan kita semua dapat kembali beraktivitas sebagaimana mestinya. Kenalkan, nama saya Grecia Masita. Saya alumni Universitas Brawijaya, tepatnya jurusan akuntansi pada tahun 2014. Pertama, kenalkan, nama saya Lukman, saya seorang konsultan pajak dan saya bergabung dalam KKP Konsultan Pajak. Kenalkan, nama saya Sugianti. Saya sekarang sudah terdaftar sebagai konsultan pajak, sudah punya izin praktik juga. Kebetulan saya bekerja di kantor konsultan pajak Agus Sambodo dan Rekan. Seberapa besar pandemi corona mempengaruhi pelayanan pajak di Indonesia? Jadi dengan adanya corona ini, otomatis dari sisi pegawai pajak sendiri juga dilakukan pembatasan jumlah pegawai yang boleh masuk kantor. Di sisi lain, di wajib pajak, karena adanya penutupan layanan tatap muka hingga 21 April, jadi DJP sendiri maupun Kemenkyu memberikan suatu aturan di mana wajib pajak ini tetap bisa mendapatkan layanan perpajakan, cuman dengan medium yang berbeda. Pelajari selama ini sudah efektif tahapan-tahapan tersebut. Saya rasa sudah cukup efektif karena banyak apalagi di tahun-tahun. Oke, berikutnya tugas konsultan pajak adalah membimbing ya wajib pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajibannya. Jadi kita itu tugasnya adalah ada yang menghitungkan pajak yang terutang, menyetorkan, melapor. Cuman kalau di kantor kami itu lebih kita melakukan membimbing. Jadi kalau misalnya ada wajib pajak yang datang minta bantuan, kita bantu untuk supaya mereka bisa menghitung sendiri. Di dalam undang-undang disebutkan bahwa pajak menjadi prioritas utama. Hal ini diterapkan pada proses persidangan pada saat adanya kasus pilot, di mana pihak pajak termasuk ke dalam kreditor preference. Namun keputusan akhir apakah hak buruh atau hak pajak yang didahulukan, semua itu berada pada keputusan hakim. Namun demikian, apabila keputusan hakim dirasa tidak memihak pihak pajak dapat mengajukan renvoyer. Mari kita bersama-sama berkontribusi membangun negara dengan melaksanakan peran kita masing-masing dengan sebaik-baiknya. Salah satunya adalah dengan membayar pajak. Pajak kuat, Indonesia maju. Kegiatan ke-7, penerapan metode pembelajaran Active Oriented Learning tahapan evaluatif. Tahapan 1. Memberikan evaluasi terkait materi dan proses pembelajaran.
Saya akan menjelaskan materi pertama kita hari ini, yaitu tentang penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi. Nah, sanksi administrasi seperti apa yang dapat diajukan untuk dikurangi atau dihapus, yaitu sanksi yang disebabkan oleh kekhilafan wajib pajak atau bukan karena kesalahan. Sekarang saya akan menjelaskan materi yang kedua di pertemuan kita hari ini, yaitu tentang pengurangan atau pembatalan SKP atau STP. Ingat ya, SKP atau STP ini merupakan dua hal yang berbeda. Surat ketetapan pajak dan STP adalah surat tagihan pajak. Tahapan 2. Pelaksanaan post-test oleh mahasiswa. Tahapan 3. Membuat evaluasi pembelajaran. Tahapan 4. Merespon evaluasi pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Norwiyah Triskia, mahasiswi semester 6 Program Studi Perpajakan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya. Saat ini saya sedang menempuh mata kuliah penagihan dan peradilan pajak. Sumber utama dari mata kuliah ini adalah undang-undang, di mana bahasa undang-undang sendiri mempunyai ciri khas yang terkadang orang awam susah untuk mengerti. Berpikir berkali-kali untuk menganalisis apa maksud dari statement yang ada di undang-undang tersebut. Dan bagusnya metode pembelajaran di kelas kami menggunakan metode Active Oriented Learning dan dengan media window shopping. Hal itu membuat pembelajaran menjadi semakin mudah, semakin seru. Mahasiswa diberikan kesempatan untuk mengungkapkan pendapatnya. Bu Devi sendiri sewaktu mengajar juga tidak serta-merta melepaskan kami begitu saja. Beliau juga memberikan evaluasi dan kadang melakukan klarifikasi apabila bahasan yang kami lakukan sedikit melenceng. Dengan pembawaan beliau yang lembut dan berwibawa, hal itu membuat kami semakin mudah untuk mengerti apa yang dimaksudkan dari pernyataan-pernyataan beliau mengenai materi-materi yang disampaikan tentang penagihan dan peradilan pajak. Sharing knowledge dengan praktisi, di mana hal itu juga menambah pengetahuan kita tentang materi ini dari sudut pandang praktisi, sehingga kita dapat membandingkan bagaimana kejadian di lapangan dengan teori-teori yang telah kita pelajari di dalam kelas. Dari dosen pengampu sendiri juga selalu menyiasati atau selalu berusaha mengemas kelas dengan cara yang kreatif dan inovatif, sehingga mahasiswa memiliki semangat untuk memahami materi. Metode sharing knowledge praktisi ini metode baru yang dapat digunakan karena para dosen-dosen jarang sekali menggunakan metode tersebut. Karena apa? Biasanya metode sharing knowledge praktisi digunakan hanya pada saat seminar maupun kuliah tamu dan jarang sekali digunakan di dalam perkuliahan di dalam kelas. Metode-metode baru yang diterapkan oleh Bu Devi di dalam perkuliahan, khususnya di kelas, ini akan menambah wawasan atau pengetahuan bagi mahasiswa tersendiri, khususnya saya. Dengan menggunakan metode yang diterapkan oleh Bu Devi, di sini saya lebih paham, lebih jelas mempelajari mengenai penagihan dan peradilan pajak yang bersumber pada undang-undang dan peraturan-peraturan perpajakan. Terima kasih atas metode-metode yang baru yang diterapkan di dalam perkuliahan. Belum ada satupun dosen menggunakan metode tersebut. Semoga Ibu Devi dapat menggunakan metode-metode baru lagi dalam pembelajaran di kelas, khususnya mata kuliah penagihan dan peradilan pajak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Disanti Putri Sekti Ari. Saya adalah dosen ketua untuk mata kuliah penagihan dan peradilan pajak. Nah, di semester ini saya melakukan tim teaching pengajaran dengan Ibu Devi. Nah, kesan-kesan saya terhadap Ibu Devi selama ini yaitu yang pertama, Ibu Devi adalah seseorang yang sangat disiplin terutama waktu. Kemudian yang kedua, beliau adalah seseorang yang sangat berinovasi.
beliau selalu mencari cara bagaimana supaya mahasiswa aktif, bagaimana supaya mahasiswa tertarik dengan mata kuliah yang kami ajarkan, karena mata kuliah yang kami ajarkan merupakan salah satu mata kuliah yang bisa dikatakan membosankan karena semuanya adalah berdasarkan undang-undang. Tapi Bu Devi mencoba membantu saya untuk menemukan berbagai inovasi pengajaran yang membuat mahasiswa aktif dan pada akhirnya mereka menggemari mata kuliah ini. Nah, untuk kedepannya saya harap Bu Devi selalu berinovasi. Demikian aktualisasi yang telah saya lakukan. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan semoga menjadi ASN yang berguna bagi nusa dan bangsa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.